Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Evita Sora EPD dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai buku saku yang telah kami buat tentang kesehatan mental peserta didik. Langkah kecil menuju mental yang sehat. Oke, boleh next. Sebelumnya kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Mutiara Khail Amru, ada Nadia Safa Mufidah, ada Kansa Hamidah, ada saya sendiri yaitu Syah Ahmad Zidan, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Fadila. Nah, di sini juga kami terdapat kutipan yang berbunyi, pendidikan yang berkualitas tidak hanya mencetak peserta didik yang cerdas, tapi juga membentuk individu yang sehat secara mental, tangguh, dan juga siap menghadapi kehidupan. Oke, boleh next saja. Nah, di sini juga ada pendahuluan. Kesehatan mental adalah fondasi utama bagi setiap individu, termasuk bagi peserta didik dalam mengarungi masa sekolah yang penuh tantangan. Nah, seringkali fokus pendidikan hanya tertuju pada pencapaian akademik, sementara kesejahteraan batin atau kesehatan mental kerap terabaikan. Padahal kondisi mental yang sehat merupakan kunci utama agar peserta didik dapat belajar dengan fokus, membangun relasi sosial yang positif, serta mengembangkan potensi diri secara optimal di sekolah. Nah, melalui buku saku ini yang berjudul Kesehatan Mental bagi Peserta Didik, langkah kecil menuju mental yang sehat, kami hadir untuk memecahkan keheningan tersebut. Buku ini juga kami susun dengan tujuan utama sebagai panduan edukatif yang praktis dan mudah dipahami. Lalu kami juga ingin mengajak kepada rekan-rekan peserta didik untuk lebih peka terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun orang-orang di sekitar, dengan menyajikan informasi dasar mengenai pengenalan emosi hingga langkah-langkah sederhana dalam menjaga keseimbangan psikologis. Lalu buku ini juga diharapkan mampu menjadi teman bagi setiap peserta didik dalam membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, marilah kita melangkah bersama memulai perubahan dari hal-hal kecil untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, sportif, dan aman bagi kesejahteraan mental kita semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada keterkaitan isu, yang dimana kondisi psikologis peserta didik berinteraksi langsung dengan ekosistem sekolah dan jalannya proses pendidikan. Dalam kacamata wawasan pendidikan modern, isu kesehatan mental ini memiliki keterkaitan erat yang dijabarkan melalui poin-poin sebagai berikut. Yang pertama ada pencapaian mutu pembelajaran atau aspek kognitif dan afektif. Proses pembelajaran yang optimal hanya dapat terjadi ketika otak berada dalam kondisi bebas dari tekanan yang ekstrim, tuntutan akademik, kecemasan ujian, dan stres akibat tugas yang menumpuk bukan sekedar masalah perasaan, melainkan hambatan emosional yang dapat menurunkan konsentrasi, daya ingat, dan motivasi belajar. Wawasan pendidikan modern memandang bahwa kegagalan mengelola kesehatan mental peserta didik akan langsung berdampak pada penurunan pencapaian akademis dan mutu pembelajaran secara nasional. Implementasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, yang dimana paradigma pendidikan saat ini menuntut pemenuhan kebutuhan peserta didik secara holistik, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Ketika sekolah mengabaikan kecemasan, tekanan sosial, atau dampak negatif media sosial yang dihadapi siswa, maka esensi dari pembelajaran yang berorientasi pada kesejahteraan anak belum terwujud. Edukasi kesehatan mental melalui buku saku ini merupakan bentuk konkret dari pemenuhan hak psikologi siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada perwujudan well-being atau kesejahteraan di lingkungan sekolah. Sekolah bukan sekedar tempat mengejar nilai, melainkan ekosistem pertumbuhan karakter. Munculnya isu perundungan atau bullying dan stigma negatif yang terdapat gangguan mental menunjukkan adanya kerentanan dalam iklim sosial sekolah. Dari sudut pandang wawasan pendidikan, menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan bebas dari perundungan adalah prasyarat mutlak agar well-being peserta didik tercapai, sehingga mereka merasa dihargai dan aman untuk berekspresi. Selanjutnya ada urgensi pendidikan karakter dan kecerdasan emosional atau self-awareness, yang dimana banyak peserta didik yang tidak mengenali tanda-tanda awal kesulitan psikologis pada dirinya maupun temannya, menandakan masih rendahnya literasi emosional. Wawasan pendidikan menekankan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, kemampuan mengelola emosi, membangun komunikasi yang baik, dan berani mencari bantuan atau help seeking behavior
adalah bagian dari kompetensi global dan penguatan karakter yang harus diajarkan di sekolah. Selanjutnya yang terakhir ada dekonstruksi, stigma melalui literasi sekolah. Ketakutan siswa untuk mencari bantuan karena khawatir akan dicap negatif, mencerminkan adanya hambatan budaya di lingkungan pendidikan. Kehadiran buku saku ini sebagai media edukasi yang sederhana dan menarik bertindak sebagai instrumen literasi untuk mendobrak tabu tersebut. Dalam wawasan pendidikan, sekolah bertanggung jawab meluruskan miskonsepsi dan membangun budaya inklusif di mana mencari bantuan bimbingan konseling atau psikologis dipandang sebagai tindakan yang bijak, bukan sebuah kelemahan. Oke, selanjutnya boleh next. Baik, selanjutnya ada analisis teori. Kesehatan mental merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam belajar, bersosialisasi, dan mengembangkan potensi diri. Menurut WHO, kesehatan mental bukan hanya terbebas dari gangguan psikologis, tetapi juga mampu mengelola stres, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada lingkungan. Boleh di next? Nah, yang pertama ini ada teori dari Jane Piaget, menjelaskan bahwa proses belajar berlangsung melalui asimilasi dan akomodasi yang membutuhkan kondisi psikologis yang stabil. Ketika peserta didik mengalami stres atau kecemasan, kemampuan berpikir, berkonsentrasi, dan memecahkan masalah akan menurun. Sehingga proses pembelajaran menjadi kurang optimal. Namun, teori Piaget ini masih lebih fokus pada perkembangan kognitif dan belum menjelaskan secara mendalam mengenai aspek emosional. Selanjutnya, sementara itu, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membimbing peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan mental peserta didik. Pada kenyataannya, banyak sekolah yang masih menjadikan nilai akademik sebagai indikator utama keberhasilan, sehingga perhatian terhadap kesehatan mental masih belum optimal. Boleh di next? Pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mendukung kesehatan mental peserta didik. Seperti yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Selanjutnya, yang ketiga ada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Yang keempat, ada Kurikulum Merdeka. Dan yang kelima, ada penguatan sekolah aman dan layanan konseling. Selanjutnya, data terkini. Data terbaru menunjukkan bahwa kesehatan mental remaja Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak. Berdasarkan survei kesehatan mental remaja nasional Indonesia, sekitar 34,9% remaja usia 10-17 tahun mengalami masalah kesehatan mental dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan 5,5% mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, ADHD, atau gangguan perilaku. Selanjutnya, selain itu, UNICEF Indonesia pada tahun 2025 menyebutkan bahwa bunuh diri termasuk 5 penyebab utama kematian pada remaja di Indonesia. Ironisnya, hanya sekitar 2,6% remaja yang membutuhkan bantuan kesehatan mental pernah memperoleh layanan profesional, sehingga masih terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan dan akses terhadap layanan kesehatan mental. Selanjutnya, temuan tersebut telah diperkuat oleh Survei Kesehatan Indonesia atau SKI pada tahun 2023 yang menunjukkan tingginya prevalensi masalah kesehatan mental pada remaja. Kondisi ini menegaskan bahwa kesehatan mental bukan lagi persoalan individu, melainkan persoalan strategi dalam bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan layanan bimbingan dan konseling, pendidikan sosial emosional, pencegahan perundungan, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan tenaga kesehatan agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Kemudian di sini ada tantangan. Yang pertama itu rendahnya literasi kesehatan mental. Masih banyak peserta didik yang belum memahami apa itu kesehatan mental, cara mengenali tanda-tanda gangguan psikologis, maupun kapan harus mencari bantuan. Akibatnya, banyak masalah mental yang tidak terdeteksi sejak dini. Yang kedua, stigma dan diskriminasi.
Masalah kesehatan mental masih sering dianggap sebagai kelemahan pribadi, sehingga peserta didik takut untuk bercerita atau berkonsultasi dengan guru BK, psikolog, maupun orang tua. Stigma ini menjadi hambatan utama dalam penanganan kesehatan mental di sekolah. Yang ketiga, tekanan akademik dan pengaruh media sosial, tuntutan prestasi, tugas sekolah, persiapan ujian, serta penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan stres, kecemasan, bahkan menurunkan rasa percaya diri peserta didik. Kemudian yang keempat, keterbatasan layanan pendukung. Tidak semua sekolah memiliki layanan konseling, tenaga psikolog, atau program kesehatan mental yang memadai. Hal ini menyebabkan peserta didik yang membutuhkan bantuan belum mendapatkan pendampingan secara optimal. Bisa di next. Kemudian ada peluang. Yang pertama, meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesehatan mental semakin banyak dibahas oleh pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, maupun masyarakat sehingga membuka peluang untuk meningkatkan edukasi kepada peserta didik. Yang kedua, sekolah sebagai tempat promosi kesehatan mental. Sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung kesejahteraan psikologis melalui program edukasi, konseling, serta kegiatan penguatan karakter. Yang ketiga, pemanfaatan media edukasi digital. Buku saku digital, website, media sosial, maupun aplikasi edukasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi mengenai kesehatan mental sehingga lebih mudah diakses oleh peserta didik. Yang keempat, kolaborasi berbagai pihak. Kerjasama antara sekolah, guru BK, orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah dapat memperkuat upaya pencegahan serta penanganan masalah kesehatan mental pada peserta didik melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada kesimpulan, kesehatan mental ini merupakan aspek penting yang mendukung keberhasilan peserta didik dalam belajar, bersosialisasi, dan mengembangkan potensi diri. Berbagai tantangan yang dihadapi dapat mempengaruhi kondisi mental apabila tidak diimbangi dengan perilaku hidup sehat dan dukungan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran serta upaya bersama untuk menjaga kesehatan mental sejak dini melalui edukasi, penerapan gaya hidup sehat, dan keberanian mencari bantuan ketika diperlukan. Dengan demikian, peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, tangguh, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Terus selanjutnya ada solusi. Yang pertama itu salah satunya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas perundungan. Yang kedua ada meningkatkan kompetensi guru dalam mengenali dan memberikan dukungan awal terhadap masalah kesehatan mental. Yang ketiga ada menyediakan layanan konseling yang mudah diakses oleh para peserta didik. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik. Yang kelima, memperkuat dukungan dari keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, mendorong penerapan gaya hidup sehat. Selanjutnya ada rekomendasi. Nah, rekomendasi yang kami ambil dari isu ini untuk menjaga kesehatan mental itu dapat dimulai dari peserta didik dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti menjaga pola makan bergizi, berolahraga ringan secara rutin, bisa dengan berjalan kaki setiap pagi, tidur yang cukup dengan pola yang teratur, serta mengelola waktu belajar dan istirahat dengan baik. Berikutnya ada data yang kami ambil dari sumber WHO dan Kemenkes Republik Indonesia. Selanjutnya ada penutup. Nah, menjaga kesehatan mental ini merupakan tanggung jawab setiap individu dan menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar, pengembangan diri, serta kualitas hidup. Melalui buku saku ini diharapkan pembaca semakin memahami pentingnya kesehatan mental dan terdorong untuk menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.